got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, Hai, kami dari kelompok 1. Yuk kenalin penyakit stroke. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Stroke terjadi apabila adanya penyumbatan atau pecah pada pembuluh darah otak. Akibatnya, sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup untuk membawa oksigen yang diperlukan, sehingga menyebabkan terjadinya kematian sel dan jaringan. Stroke terbagi menjadi dua. Yang pertama, stroke hemoragik, artinya terjadi karena adanya pecahnya pembuluh darah otak yang mengakibatkan pendarahan. Yang kedua adalah stroke iskemik, terjadi karena adanya sumbatan pembuluh darah di arteri dan tidak menyebabkan pendarahan. Stroke menjadi penyebab kematian ketiga tertinggi di dunia. Penyakit stroke juga menjadi penyebab kematian ketiga tertinggi di Indonesia dengan angka kematian sekitar 138.268 jiwa atau sekitar 9,7% dari total kematian. Dari hasil data Riskesdas pada tahun 2007, 2013, dan 2018 diperlihatkan data bahwa prevalensi stroke di Indonesia masih tergolong tinggi. Dari hasil data Riskesdas pada tahun 2007, stroke menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 15,4%. Data pada tahun 2007 dan 2013 memperlihatkan proporsi kenaikan penderita stroke. Kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah penderita stroke. Faktor penyebab iskemik, obesitas, merokok, penyakit jantung, trombofilia, diabetes mellitus. Faktor penyebab hemoragik, aneurisma, hipertensi, cedera kepala berat, ketidaknormalan pembuluh darah di otak sejak lahir. Faktor resiko stroke yang tidak dapat dimodifikasi, umur, jenis kelamin, ras atau bangsa, dan genetik. Faktor resiko stroke yang dapat dimodifikasi, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, alkohol, merokok, transient ischemic attack atau TIA, penyalahgunaan obat, dan juga stres. Beberapa penyakit yang berhubungan dengan stroke ada hipertensi dan kolesterol, obesitas dan diabetes, dan penyakit pikul. Seperti yang telah kita ketahui, penyakit stroke dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada stroke iskemik. Stroke iskemik ini terjadi apabila terdapatnya penyumbatan darah yang berlangsung ke dalam otak. Penyumbatan ini biasanya terjadi disebabkan oleh trombus, dan trombus ini merupakan kepala darah yang terbentuk di dalam aliran darah yang disebabkan oleh rusaknya di pada pembuluh darah. Sedangkan yang lurus adalah bagian kecil dari trombus, lemak ataupun belenggu darah yang masuk ke dalam aliran darah. Yang kedua yaitu ada stroke hemoragik. Stroke ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah sehingga terjadinya pendarahan pada otak. Patofisiologi penyakit stroke ini terbagi menjadi dua, yaitu patofisiologi iskemik dan juga patofisiologi hemoragik. Patofisiologi iskemik atau bisa dikatakan stroke iskemik merupakan penyumbatan pembuluh darah. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah atherosclerosis atau penumpukan lemak, dan yang kedua adalah adanya benda atau zat asing menempel pada pembuluh darah. Hal inilah yang akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah sehingga menyebabkan yang namanya perfusi atau perfusi darah ke otak menjadi berkurang, sehingga otak mengalami kekurangan nutrisi dan juga kekurangan oksigen yang akan menyebabkan kembali menjadi iskemia. Iskemia ini adalah kekurangan atau kerusakan organ dalam tubuh karena permasalahan pembuluh darah tadi. Kerusakan rentan itu bisa disebut sebagai kerusakan otak. Kerusakan otak tadi dapat disebabkan oleh manifestasi klinis atau gejala klinis yang disebut dengan penurunan fungsi tubuh atau kelemahan otot tubuh. Lainnya disebut dengan kontralateral atau disebut dengan berlawanan. Maksudnya berlawanan itu apabila ada seorang pasien mengalami kerusakan di otak kanan, maka akan mengalami kelumpuhan pada otak kirinya. Yang kedua adalah patofisiologi hemoragik. Patofisiologi hemoragik atau stroke hemoragik ini merupakan pecahnya pembuluh darah di dalam otak. Pecahnya pembuluh darah di otak ini terbagi menjadi dua, yakni di jaringan intraserebral di otak dan juga di saraf noid. Nah, akibatnya adalah terjadi darah menjadi terakumulasi atau darah menjadi terkumpul, maka terjadi penekanan sel darah. Sel darah ini mengalami penekanan akan mengalami lagi yang namanya nekrosis. Nekrosis ini adalah sel darah otak menjadi mati. Nah, apabila sel darah otak menjadi mati, otomatis cara kerja otak juga menjadi mendadak berhenti, yang akan mempengaruhi sel saraf otak. Apabila sel saraf otak sudah terpengaruh, maka akan mengalami yang namanya penyakit stroke.
Yuk kenali gejala dan tanda dari stroke dengan slogan segera ke RS. Senyum tidak simetris. Gerak separuh anggota tubuh tiba-tiba melemah. Cara pelo. Mengalami kebas atau kesemutan. Kabur pandangan atau menjadi kabur secara tiba-tiba. Mengalami sakit kepala yang hebat. Untuk pengobatan stroke dapat dilakukan dengan pertama, minum obat-obatan seperti obat hipertensi atau obat anti kolesterol. Yang kedua, melakukan terapi seperti terapi bicara, terapi okupasi, dan terapi fisik. Dan yang terakhir yaitu melakukan operasi. Thank you for watching.